Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya sahra Ramadan. Marhaban sahru siyami. Marhaban ya sahra Ramadan. Marhaban sahrul qiyami. Marhaban ya sahra Ramadan. Marhaban syahrul rahmani. Marhaban ya sahra Ramadan. Marhaban syahrul ghufrani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu lan ngawruwana sira kabeh ma'asyiral ikhwani para sedulurku. Yassarona muga-muga gampangake ing kita sapa Allah Gusti Allah wa iyyakum lan maring sira kabeh lil yusra maring kegampangan. Wajan dibena lan muga-muga ngedohake Gusti Allah ing kita kabeh al-usra ing kangelan. Wa ghafara lan muga-muga ngapura sapa Gusti Allah lana kaduwe kita kabeh fil akhirati ing dalem akhirat wal ula lan ing dalem dunya. Wa'lamu isine ngawruwana iku apa? Anna syahra Ramadan. Ing sak temene wulan Ramadan iku syahrun azimun. Ing sak temene utawi wulan Ramadan iku syahrun wulan azimul qadri kang agung nilaine wal manzilati lan kedudukane indallahi mungguhe Gusti Allah wa inda rasulihi lan mungguhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi syahrul Ramadan iku sayyidus syuhuri, dadi bendarane pirang-pirang bulan. Farradha kang majibake sapa Allah Gusti Allah siyamahu ing puasane wulan Ramadan alal muslimina ing atase wong-wong Islam. Wa kataba lan wis netepake Gusti Allah ing siyam alaihim ing atase muslimin. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu hi eling-eling wong-wong kang padha iman kabeh. Kutiba wis diwajibake, wis ditetepake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu puasa. Kama kaya oleh kutiba wis diwajibake alal ladina ing atase wong-wong akeh min qablikum kang ana sadurunge sira kabeh. Ditetepake puasa iku lalakum supaya ana sira kabeh iku tatakuna dadi wong-wong kang padha takwa. Saudara-saudariku, teman dan sahabatku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kali ini kita khusus membahas tentang Ramadan. Ayo kita siapkan kenapa umat Islam kok harus senang dan harus bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang istimewa bagi umat Islam. Keistimewaannya itu apa? Di dalam bulan Ramadan itu pertama umat Islam wajib berpuasa. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk sekaligus penjelasan tentang isinya petunjuk. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ada satu malam
yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang berarti satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Nah, mari kita renungkan luar biasanya Lailatul Qadar, luar biasanya bulan Ramadan. Saudaraku semua dimanapun berada, coba kita sebagai hamba Allah, kita sebagai hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan hidup oleh Allah, kita diberikan sehat oleh Allah, kita tinggal di buminya Allah, kita nikmati rizki-rizkinya Allah. Nah, terus kita sebagai orang Islam yang istimewa ini, yang oleh guru kita, oleh ustadz kita dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Rasulullah, dikenalkan dengan jati diri kita. Sebenarnya kita ini siapa? Apakah kita nggak gembira dengan semua itu? Kalau kita senang hidup, kalau kita senang diberikan kekuatan, kalau kita senang diberikan kesehatan, kalau kita senang diberikan kemudahan, kalau kita senang diberikan nikmat dan karunia, senang diberikan semua itu, apakah kita nggak ingin mengenal yang memberi kita? Kalau kita mengenal Allah yang memberi kita, apakah kita tidak kepingin berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah? Apakah kita tidak ingin lebih dekat lagi kepada Allah yang memiliki semuanya, yang maha semuanya? Apa nggak kepingin? Coba kita koreksi diri kita. Selama ini bagaimana iman kita kepada Allah? Ternyata mungkin kita ingat kepada Allah, ya, kalau sehari semalam 24 jam kira-kira berapa detik kita ingat kepada Allah? Dan ketika ingat kepada Allah, benar-benar hati, pikiran, lisan, seluruh anggota badan kita ini bersama-sama ingat kepada Allah. Kira-kira berapa detik? Masih sangat sulit kita untuk bisa seperti itu. Oleh karena itu, terus hadirin saudaraku semua, begitu banyak kealpaan kita, begitu banyak kelemahan kita, begitu banyak kekurangan kita. Jangankan tidak di dalam zikir, kadang-kadang dan banyak umumnya kita zikir la ilaha illallah, kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita zikir la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita baca Quran. Tapi yang luar biasanya, lisan kita menyebut Allah, lisan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah, lisan kita membaca Al-Quran. Tapi boleh tanya enggak, hati kita kemana? Pikiran kita kemana? Apakah zikir yang seperti itu? Apakah membaca kalamnya yang disertai dengan hati kita itu ngelancong kemana-mana? Itu kita bisa banggakan kepada Allah. Terus kita sholat saja. Ayo kita sadari, nggak usah sholat-sholat yang lain lah. Kita sholat fardu saja. Sholat fardu. Ketika kita takbir sampai kita salam, kemana hati dan pikiran kita? Apakah sholat seperti itu bisa kita ajukan kepada Allah? Tapi subhanallah, Allah maha baik. Nah, maksud saya begini. Kalau kita sadari kekurangan kita sadari kelemahan kita sadari kealpaan kita kesadari banyaknya kesalahan kita, tidak inginkah kita bisa melepur kesalahan-kesalahan tersebut, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dengan yang baik? Nah, kalau kita ingin melakukan hal itu, yuk kita sambut Ramadan dan kita berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. 1 detik saja kita khusyuk di dalam Lailatul Qadar, 1 detik saja kita persembahkan kepada Allah semuanya.
itu lebih baik daripada 83 tahun. Nah, oleh karena itu ayo, saya mengajak kita semua, mari kita siapkan diri kita menyambut Ramadan, mari kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, supaya sedikit ibadah yang kita lakukan pada Lailatul Qadar itu mampu menggantikan kekurangan-kekurangan hidup kita, mampu menyempurnakan kekurangan-kekurangan hidup kita, dan mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah dan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab.